Berlatar pada tahun 2016, sebanyak 47 tahanan yang kabur berhasil ditangkap dan direncanakan akan diterbangkan ke Korea menggunakan sebuah pesawat. Sayangnya saat proses pemindahan tengah berlangsung, ada salah seorang anggota keluarga korban yang nekat meledakkan bom bunuh diri karena ia ingin balas dendam atas kematian anggota keluarganya. 6 tahun berlalu, lebih tepatnya pada tahun 2022. Demi menghindari dan mengantisipasi kejadian kelam yang terjadi pada tahun 2016, pemerintah pun berencana akan memindahkan para tahanan menggunakan sebuah kapal kontainer internasional yang direncanakan akan diberangkatkan dari Pelabuhan Manila menuju Pelabuhan Busan pada pukul 5 sore ini. Sekitar kurang lebihnya 20 polisi berpengalaman pun diturunkan untuk mengamankan jalannya pemindahan kali ini. Mengingat para napi ini bukanlah napi sembarangan, melainkan para napi ini adalah para napi dengan catatan kriminal tertinggi di Interpol. Sehingga diturunkanlah seorang Interpol yang sebut saja si Kapten, yang ditugaskan untuk memimpin 20 polisi berpengalaman tersebut. Dari sekian banyaknya tahanan yang berbahaya, ada seorang tahanan bernama Jungdo yang tercatat telah menghabisi dan memperkosa kurang lebihnya 30 wanita, dimana dengan tato yang ada di sekujur tubuhnya. Jungdo pun dengan sombongnya mengejek si Kapten, yang mana hal itu pun jelas membuat si Kapten sangat marah dan langsung mengajar Jungdo di hadapan semua napi. Beralih ke Korea, lebih tepatnya di kantor pusat komando, kita pun diperkenalkan dengan sang komandan yang merupakan pimpinan tertinggi sekaligus orang yang bertanggung jawab penuh atas pemindahan tahanan kali ini. Kembali ke kapal, si Kapten pun meminta anggotanya untuk memasukkan para tahanan ke dalam ruangan yang telah disediakan, di mana setiap ruangan akan diisi oleh 2 tahanan. Dari semua tahanan itu ada seorang tahanan bernama Edo, yang dari awal kemunculannya ia belum sama sekali mengucapkan sepatah kata pun. Ada juga seorang tahanan wanita bernama Karin yang tercatat telah membunuh suami serta mertuanya sendiri dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Setelah para tahanan dimasukkan ke dalam ruangannya masing-masing, si Kapten pun mengumpulkan seluruh anggotanya dan meminta mereka untuk terus mengawasi para tahanan dan menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan. 도착할 때까지 한시도 눈 떼지 말고. Di sisi lain kapal, kita pun diperkenalkan dengan seorang dokter dan perawat yang ditugaskan untuk mengantisipasi jikalau ada tahanan yang mendadak pilek ataupun meriang. Tapi jika dilihat dari gerak-gerik si dokter, ia nampak terlihat begitu mencurigakan. Karena sebagai seorang dokter yang hanya untuk mengawasi pilek dan meriang, ia terlihat mengambil dan menyembunyikan perlengkapan yang tidak sewajarnya dokter umum bawa. Di dapur sendiri, si Kapten terlihat mengucapkan terima kasih kepada para koki yang telah mau dan bersedia membantu menyiapkan makanan untuk para napi dalam perjalanan yang sangat beresiko tinggi ini. Setelah kapal berangkat, para koki pun memberikan makanan kepada para tahanan termasuk para penjaga. Sementara si dokter sendiri, ia terlihat pergi ke suatu ruangan rahasia bermodalkan denah kapal yang ia miliki. Yang mana di sini kita pun akan dibuat sangat terkejut karena selain para tahanan dengan catatan merah di Interpol, ternyata ada seorang tahanan bernama Alpa yang juga ikut dibawa dalam kapal ini. Dengan kondisi tertidur dan dikurung di dalam kerangkeng besi, si dokter ternyata diberi tugas rahasia oleh si komandan untuk menyuntikkan obat bius selama 6 jam sekali agar tahanan Alpa tetap tertidur. Menjelang tengah malam, setelah menyantap makanan, para penjaga pun terlihat mulai lengah karena mereka kekenyangan dan akhirnya mulai ngantuk. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Jungdo untuk mengeluarkan besi kecil dari mulutnya yang memang telah ia simpan sebelum keberangkatan. Momen ini pun diperparah dengan para koki yang tadi membantu si Kapten
ternyata bukan koki asli, melainkan mereka adalah teman-teman Jungdo yang menyamar sebagai para koki. Karena ternyata para koki yang asli telah mereka habisi agar mereka bisa menyelinap masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan Jungdo. Di mana saat para koki abal-abal itu telah selesai dengan semua persenjataannya, mereka pun langsung menghabisi beberapa penjaga yang berusaha menghalangi aksinya. Setelah berhasil menghabisi beberapa penjaga, si ketua koki abal-abal pun langsung menuju ke ruang pusat kendali. Di sana mereka pun langsung memutus seluruh koneksi saluran satelit agar kantor pusat komando tidak bisa melacak kapal ini. Alhasil seketika di kantor pusat komando pun dibuat sangat panik karena mereka kehilangan sinyal dari kapal yang membawa para tahanan. 보안경보 시스템은 단순 고장으로 보기엔 어려울 것 같습니다. 알았어들. 예, 알겠습니다. Beralih kepada Jungdo yang berhasil memancing seorang penjaga untuk masuk. Di sana ia pun langsung menyerang si penjaga dengan cara menggigit telinganya sampai lepas. Di saat yang bersamaan datang juga teman-teman Jungdo yang langsung membantai seluruh petugas yang sedang berjaga. Alhasil Jungdo pun memiliki waktu dan kesempatan yang sangat cukup untuknya menghabisi petugas tersebut. Di sisi lain, seorang petugas wanita yang bernama Yunji, ia mendengar suara gaduh dari ruang kapten kapal. Hal itu pun langsung membuat mereka menuju ke ruangan kapten kapal dengan maksud untuk mengeceknya. Namun saat mereka telah sampai di sana, mereka pun langsung diserang oleh ketua koki abal-abal bersama seluruh anak buahnya. Setelah berhasil membunuh si ketua koki abal-abal, Yunji pun berusaha bertanya kepada seorang petugas yang tengah sekarat mengenai adakah cara agar mereka bisa terhubung dengan kantor pusat. Si petugas pun memberitahu Yunji jika satu-satunya cara agar mereka bisa terhubung dengan kantor pusat yaitu dengan cara pergi ke ruangan mesin dan menggunakan telepon satelit agar mereka bisa menghubungi kantor pusat. Kembali kepada Jungdo yang telah berhasil melepaskan seluruh napi sekaligus berhasil menguasai kapal ini. Ia pun membagi tugas kepada seorang napi yang kita sebut saja Surya, yang ditugaskan untuk memasukkan seluruh jasad petugas ke ruang pendingin bersama beberapa napi lain. Sementara Jungdo dan yang lainnya, mereka akan pergi ke ruangan mesin untuk merusak telepon satelit. Di ruangan lain, si dokter yang mendengar suara tembakan, ia pun memutuskan untuk mengunci dirinya di ruang bersama dengan si perawat agar ia tidak terlibat dengan masalah yang tengah terjadi. Di saat Jungdo sedang menuju ke ruang mesin, Surya dan napi lain yang telah selesai dengan tugasnya, yaitu memindahkan seluruh jasad petugas ke dalam ruang pendingin. Mereka pun gak sadar kalau darah dari jasad seluruh petugas yang mereka pindahkan ternyata bocor dan gak sengaja mengalir dan menetes di wajah tahanan Alpha, yang mana hal itu pun akan membuat Alpha tersadar. Kembali kepada Jungdo dan pasukannya yang telah sampai di ruangan mesin. Di sana mereka pun langsung membantai seluruh petugas dan merusak telepon satelit. Namun tak lama dari itu datanglah si kapten dan seluruh anggotanya yang berusaha menghentikan Jungdo. Namun dikarenakan sekarang Jungdo dan para tahanan yang telah bebas, mereka pun gak mau mengikuti perintah dari si kapten, yang membuat terjadinya baku hantam di antara kedua belah kubu tersebut. Di tengah kisruh baku hantam yang terjadi di antara kedua belah kubu itu, tiba-tiba muncullah tahanan Alpha yang membuat semua orang terdiam. Yang mana walaupun matanya tertutup karena dijahit dengan kawat, namun Alpha mampu melihat semua orang dengan cara mendeteksi suhu panas tubuh layaknya hewan serigala.
di mana ia memiliki kecepatan dan kekuatan jauh di atas manusia normal, yang membuat beberapa tahanan pun harus tewas hanya dengan sekali pukulan yang dilayangkan oleh Alpha. Mengetahui kekuatan dan kecepatan yang dimiliki oleh Alpha, tahanan sekelas Jung Do pun di sini dibuat kena mental, yang dikarenakan karena ia tak mau langsung berhadapan dengan Alpha. Jung Do pun langsung menembak dengan membabi buta dan berusaha melarikan diri. Namun Alpha yang memiliki kecepatan layaknya hewan serigala, ia pun tak sulit untuk mengejar Jung Do. Yang alhasil dua anak buah Jung Do pun harus tewas, yang membuat Jung Do harus berhadapan langsung dengan Alpha. Setelah kematian Jung Do, kini yang tersisa tinggallah Edo, si kapten, Yunji, dan si kakek Napi, di mana mereka pun dihampiri oleh Alpha yang langsung menyerang mereka. Tapi di sini untungnya Edo berhasil menahan serangan Alpha. Ia juga sempat melihat tanda nomor yang ada di dada Alpha, yang sepertinya di sini Edo mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh si kapten dan semua orang. Mereka berempat pun akhirnya berhasil selamat setelah berhasil menutup pintu baja otomatis. Sementara si komandan sendiri, ia terlihat menggunakan AMI satelit untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini si komandan pun dibuat darah tinggi saat ia mengetahui jika para tahanan membuat kekacauan di dalam kapal. Gak lama si komandan pun tiba-tiba ditelepon oleh Direktur John. Entah siapa Direktur John ini, namun dapat kita lihat bersama-sama jika John memiliki tanda nomor di dadanya yang sama persis dengan tanda nomor yang ada di dada Alpha, di mana si komandan diperintahkan untuk segera pergi ke kapal dan bereskan masalah ini secepat mungkin. Kembali ke kapal, terlihat dua petugas kapal yang berusaha kabur menggunakan sebuah sekoci. Namun sayangnya hal itu disadari oleh Alpha yang langsung menyerang mereka, di mana dalam situasi yang sangat genting itu, si perawat masih sempat-sempatnya make upan tanpa mengetahui jika di luar sedang ada monster yang sedang mengamuk. Hingga yang terjadi, si dokter sendiri yang kabur, ia nggak sengaja bertemu dengan si kapten, yang karena saking ketakutannya, si dokter pun nggak sengaja keceplosan dengan memberitahukan sebuah fakta jika ia berada di kapal ini hanya dibayar untuk menyuntikkan obat bius ketahanan Alpha agar ia tetap tertidur sampai di Korea. Di mana setelah mengetahui fakta yang sangat mencengangkan itu, si kapten pun minta Yunji untuk mengamankan mereka semua ke tempat yang aman. Sementara ia akan berusaha mencari anggotanya, barangkali masih ada yang selamat. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan Surya dan anak buahnya yang baru saja menemui Karin serta asistennya. Sementara satu orang petugas wanita terlihat telah terikat, yang mana tanpa mereka semua sadari jika sedang ada sosok monster yang sedang menuju ke tempat mereka. Hingga yang terjadi, kejadian itu pun membuat Surya dan Karin kabur ke dalam lift, di mana saat mereka telah merasa telah aman, tiba-tiba Alpha kembali datang dan langsung menembaki mereka. Beruntung bagi Karin yang berhasil diselamatkan oleh si kapten, namun tidak bagi Surya yang harus jatuh bersama dengan Alpha ke dasar lift. Si kapten yang berhasil menyelamatkan Karin, ia pun menyembuhkan Karin di ruang pendingin untuk mengamankannya. Sementara ia akan berusaha untuk melawan Alpha. Namun mengingat Alpha yang memiliki kekuatan dan kecepatan yang jauh di atas manusia normal, meskipun si kapten berhasil memutus satu tangan Alpha, namun ia tetap berakhir dengan tragis tatkala harus tewas seperti semua anggotanya. Kembali kepada Karin yang sangat ketakutan saat ia mengetahui Alpha sedang menuju ke arahnya.
Di mana dalam situasi yang sangat panik itu, Karin pun berpura-pura mati dengan berbaur dengan para mayat, yang mana tanpa diduga ternyata cara itu berhasil mengelabuhi tahanan Alpa. Di sisi lain, Edo dan 3 orang lainnya yang telah sampai di ruang berkas Alpa ditahan. Di sana Yunji pun menemukan sebuah berkas dari asal-usul Alpa, yang ternyata Alpa adalah seorang tahanan yang berasal dari tahun 1943. Di sini terungkaplah sebuah fakta jika Alpa ternyata dikirim ke Filipina saat Jepang melakukan penjajahan. Ia dan rekan-rekannya ditangkap oleh pihak Jepang, lantas dijadikan subjek percobaan dalam sebuah proyek penciptaan senjata manusia. Di sana si dokter juga menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Tatkala mengetahui fakta jika Alpa memiliki kekuatan 5 kali lebih kuat dari manusia normal, memiliki karakter serigala, sensitif pada suara dan bau darah, penuaan sel juga tidak berlaku baginya. Yang mana hal itu berarti Alpa adalah sosok makhluk atau lebih tepatnya monster yang tidak akan mati. Kemudian kita pun akan dibawa sedikit flashback ke tahun 1943 ketika eksperimen itu baru saja selesai. Yang mana saat semua orang bertepuk tangan untuk merayakan keberhasilan itu, suara tepuk tangan itu tiba-tiba membuat Alpa bangun dan langsung membantai semua orang yang ada di sana. Kembali ke masa sekarang di mana si komandan bersama pasukannya terlihat sedang menuju ke kapal. Yang mana pasukan yang dibawa oleh si komandan ternyata bukan pasukan biasa, melainkan mereka adalah sebuah pasukan khusus, di mana mereka terlihat menyuntikkan sebuah cairan khusus yang membuat mereka memiliki kemampuan 2 kali lipat dari pasukan biasa. Singkat cerita, sesampainya di kapal, si komandan pun langsung disambut oleh kemunculan Karin yang meminta bantuannya. Disusul dengan kemunculan Yunji, Edo, si kakek, dan si dokter. Di sini si komandan pun langsung membunuh Yunji dan si Karin karena tujuannya datang ke kapal ini bukanlah untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk memburu Alpa yang telah terlanjur lepas dan tidak bisa dikendalikan. Setelah itu kita pun kembali dikejutkan dengan sebuah fakta jika ternyata Edo memiliki tanda nomor di dadanya seperti yang dimiliki oleh Alpa serta Direktur John, di mana Edo ternyata adalah salah satu objek percobaan yang sengaja ikut dalam rombongan tahanan agar ia bisa bertemu dengan si komandan yang telah membuatnya seperti ini. Di sini film pun kembali flashback, di mana kita diberitahu jika Edo dan beberapa temannya ternyata adalah korban penculikan untuk jadikan objek percobaan. Di mana dari sekian banyak objek percobaan, gak ada satupun objek yang bisa bertahan. Hingga saat semua mayat akan jadikan makanan babi, tiba-tiba Edo tersadar. Di mana hal itu menandakan jika Edo mampu menerima serum itu. Edo pun kemudian memutuskan untuk kabur dan memulai hidup yang normal, di mana ia sempat memiliki keluarga dan seorang anak. Sebelum semua itu musnah seketika ketika sang komandan kembali muncul dan membunuh keluarga Edo. Sehingga di sini Edo pun memutuskan untuk mencari si komandan karena ia ingin balas dendam. Di tengah ketegangan yang terjadi di antara Edo dan si komandan, tiba-tiba muncullah Alpa yang membuat semua orang terdiam. Di sini pasukan pun langsung menembaki Alpa yang akhirnya membuat pertempuran brutal pun akhirnya terjadi. Di momen ini kita pun akan diperlihatkan dengan sebuah fakta yang cukup menghebohkan. Karena ternyata si komandan telah menyuntikkan sebuah cairan khusus yang dapat menaikkan kemampuan fisiknya 2 kali lipat dari Alpa. Sehingga di sini ia pun berhasil mengalahkan tahanan Alpa dengan cukup mudah. Di sisi lain, si dokter dan si kakek pun terlihat naik ke helikopter milik si komandan. Namun alih-alih berhasil kabur dari tempat itu, mereka malah harus meninggal bersama si pilot yang berada di dalam helikopter.
Tersisa 2 orang di kapal ini, yaitu Edo dan si komandan yang sedang bertarung. Di sini Edo pun dibuat sangat kewalahan untuk melawan si kapten. Ya, semua itu nggak lepas dari kemampuan si komandan yang memang 2 kali lipat lebih kuat dari Edo. Namun karena Edo yang memiliki motivasi lebih kuat untuk balas dendam, pada akhirnya Edo pun berhasil membunuh si komandan. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya di markas digurungnya para subjek percobaan. Kita pun diberitahu fakta yang sesungguhnya mengenai Direktur John, yang ternyata merupakan teman Alpha sesama tentara pada tahun 1943. Di mana selain sesama subjek percobaan pada tahun 1943, ternyata Direktur John memiliki kemampuan yang jauh di atas subjek biasa. Hal itu pun ditunjukkan saat ia bisa melumpuhkan satu subjek yang berusaha menyerangnya dengan cukup mudah. Film ini pun ditutup dengan Direktur John yang menemui satu subjek yang masih bocil, yang mana subjek itu ternyata adalah anak kandung dari Edo, yang menerima serum itu alami lewat darah daging dari Edo, sehingga dapat disimpulkan jika anak Edo inilah yang akan menjadi subjek terkuat, termasuk melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Direktur John. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Edo yang ternyata berhasil selamat, di mana hal ini menandakan jika film ini kemungkinan besar akan berlanjut. Hush. Sorry teman-teman, batuk teman-teman. Kalian jaga kesehatan ya teman-teman ya. Waduh, sedikit curhat nih ya teman-teman. Sambil ngerokok dulu ya biar enak ya. Ya nih teman-teman mau curhat sedikit gitu kan. Jujur maaf kali gitu kan, dari bulan apa kemarin ya, akhir tahun itu nggak pernah upload, kenapa gitu kan ya. Nah di situ jujur gua tuh kerja teman-teman, di situ dapat disuruh kerja dari orang tua gitu kan, walaupun udah YouTube. Nah di situ disuruh kerja ya, gua nurutin gitu kan sebagai anak yang baik. Nurutin terus di di awal tahun ya, awal tahun kok salah maaf. Di awal tahun itu saya keluar, resign lah gitu kan, mau resign YouTube lagi gitu kan. Wah, ternyata tapi sepi anjing. Makanya pusing teman-teman, pusing saat ini, pusing lah gitu kan, apalagi batuk-batuk juga gitu kan. Ya kenapa juga ada yang tanya kemarin gitu kan, kenapa kok suaranya ganti ya, karena lagi nggak enak tenggorokan teman-teman, batuk. Musim dingin, musim hujan dingin, wah angin juga gitu kan, ya udah. Gimana tapi ya ini sudahlah, tak usahain lagi untuk membangun lagi walaupun masih sepi. Ya udahlah, berusaha lagi ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih ya buat kalian teman-teman yang masih support channel inilah. Saya ucapkan terima kasih banget, walaupun ya masih sepi, nggak apa-apa lah, tak syukuri gitu kan ya. Ini kan pilihan saya gitu kan. Jadi saya syukuri aja gitulah ya, berusaha. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya, bagi kalian yang apa ya masih support channel ini walaupun ya sepi gitu kan, nggak apa-apa, udahlah saya berjuang lagi demi kalian, menghibur kalian gitu kan, tentunya di AdSense juga tentunya. Ya udah ya teman-teman ya, jaga kesehatan, ini waktu hujan-hujan gini pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan sampai telat makan lah gitu kan, tapi jangan makan doang, sholatnya juga jangan lupa gitu kan ya. Oke teman-teman ya, mungkin lah cukup sekian, jangan kepanjangan, ini durasi udah kepanjangan kan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, pamit lur semuanya.